Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi atau malam, Bur. Kami dari kelompok 1 11 IPA akan mempresentasikan tentang perhitungan titik imbas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Silakan dapat slide selanjutnya. Ya, jadi anggota-anggota kami ada Muhammad Fauzan, Siti Aulia Rafi, Dava Nabil, Erlia Diar, Intan Febiola, dan Danendra Dava. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari break-even point. Break-even point atau yang sering disingkat dengan BP bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah titik imbas. Secara istilah, BP adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran itu sama, atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk bisnisnya atau biaya modalnya. Analisis BEP biasanya digunakan untuk menghitung kapan sebuah bisnis atau sebuah proyek menguntungkan dengan cara menyamakan total pendapatannya dengan total biaya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dava Nabil. Ya, selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu BP, menghitung BP itu ada tujuannya. Jadi yang pertama itu dengan kita menghitung BP, ini bisa menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas dan juga kuantitasnya. Lalu yang kedua itu dengan menghitung BP ini kita bisa mempertahankan tingkat harga untuk produk perusahaan. Selanjutnya tujuannya itu untuk menentukan harga jual agar harga sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Dan yang keempat itu untuk meningkatkan volume kegiatan semaksimal mungkin. Selanjutnya itu juga ada manfaat menghitung BP. Jadi yang pertama itu perusahaan dapat mengetahui nih, jadi satu perusahaan bisa tahu jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian dan juga mereka bisa dapat profit atau keuntungan. Lalu yang kedua itu perusahaan itu bisa mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai agar memperoleh keuntungan. Nah itu berarti biar tahu targetnya apa. Lalu yang ketiga itu perusahaan dapat mengetahui nilai berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat itu perusahaan dapat mengetahui dampak perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Dan yang kelima itu perusahaan dapat menentukan ragam produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat keuntungan yang telah ditargetkan dalam perencanaan. Jadi intinya itu dengan kita menghitung BP ini kita bisa kita bisa menghitung-hitung, jadi keuntungan kita bisa lebih banyak dan meminimalisir kerugian kita gitu. Jadi pokoknya biar untungnya bisa lebih banyak gitu. Selanjutnya biaya tidak tetap. Yang selanjutnya itu adalah biaya tidak tetap. Lanjut. Nah, pengertian biaya tidak tetap atau biaya variabel itu adalah biaya yang ikut berubah sejalan dengan perubahan dalam output. Biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu ketika ada peningkatan dalam produksi, biaya variabel ini juga akan meningkat secara proporsional dengan persentase yang sama. Jadi ketika tidak ada produksi, maka tidak ada biaya ini. Besaran biaya variabel tetap sama dalam setiap unitnya, tetapi akan mengakibatkan perubahan total pada setiap biaya. Nah, contoh kasus biaya tidak tetap ini adalah ketika biaya variabel adalah 600 per unit dan output yang dihasilkan pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga adalah 5.000, 6.000, dan 4.000 unit. Dari kasus di atas, bisa diperhatikan bahwa tingkat output berubah di semua periode produksi sehingga biaya variabel juga akan berubah, tetapi hanya dalam jumlah total, tidak dalam harga satuan. Jadi biaya variabel pada masing-masing kuartal ini adalah dalam kuartal pertama dengan 5.000 dikali 600 jadi didapat 3 juta. Di kuartal kedua 6.000 dikali 600 menjadi didapat 3.600.000. Dan pada kuartal ketiga 4.000 dikali 600 jadi dapat 2.400.000. Next. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap
konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dikenal sebagai biaya tetap. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi saat dalam tingkat aktivitas organisasi. Diagram biaya tetap. Walaupun biaya ini tetap dan konstan, bukan berarti bahwa biaya ini tidak akan berubah di masa depan. Biaya ini cenderung tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Contohnya adalah jika perusahaan Anda menjalankan bisnis di sebuah gedung sewaan. Biaya penyewaan gedung tersebut akan ditagih kepada Anda, terlepas dari apakah Anda menghasilkan banyak output atau Anda tidak menghasilkan apa-apa. Jadi, ini adalah biaya yang konstan selama periode sampai perpanjangan penyewaan gedung tersebut yang harganya akan meningkat atau menurun. Biaya tetap akan sama secara total, tetapi perubahan terjadi dalam setiap unitnya. Contohnya, jika biaya tetap adalah 10 juta rupiah dan output yang dihasilkan pada kuartal pertama, kedua, dan ketiga adalah 4.000, 5.000, dan 3.000 unit. Sekarang dalam situasi ini, yang Anda lihat adalah total biaya tetap tidak berubah dalam 3 periode produksi. Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa biaya per unit pada kuartal pertama adalah 10 juta per unit, yaitu 2.500. Kuartal kedua itu adalah 10 juta per 5.000 unit, yaitu 2.000. Dan di kuartal ketiga itu adalah 10 juta per 3.000 unit, yaitu 3.333. Ada 2 jenis biaya tetap, yaitu committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Baik, selanjutnya adalah komponen break-even point. Dalam menghitung berapa besar BEP atau titik impas, tentu saja memerlukan komponen-komponen. Berikut ini merupakan komponen dari BEP. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, biaya tetap atau fixed cost. Lalu ada biaya variabel atau variable cost. Lalu juga ada harga jual atau selling price. Nah, harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Lalu ada BEP unit atau biaya tetap. Ini harga unit atau biaya variabel per unit. Lalu ada BEP rupiah, ini biaya tetap dan kontribusi margin unit harga atau unit. Lalu kita masuk kepada contoh kasusnya dalam menghitung BEP ini. Kita misalkan bahwa ada sebuah perusahaan yang diberi nama usaha gemilang misalnya. Lalu usaha gemilang ini memiliki data-data biaya dan rencana-rencana produksi. Biaya tetap sebulan adalah 140 juta rupiah. Lalu ini terdiri dari gaji pegawai plus pemilik sebesar 75 juta rupiah. Lalu ada biaya penyusutan mobil, karena kita tahu bahwa mobil atau motor itu mengalami penyusutan tiap tahunnya. Nah, ini biaya penyusutannya sekitar 1.500.000. Lalu ada biaya asuransi kesehatan sebesar 15 juta. Ada juga biaya sewa gedung kantor 18.500.000. Biaya sewa pabrik 30 juta. Lalu kita lihat instrumen kedua, ini ada biaya variabel per unit. Ini juga terdiri dari 75 juta rupiah. Ini ada biaya bahan baku 35.000. Lalu ada biaya tenaga kerja langsung 25.000 dan biaya lain-lainnya 15. Ini maksudnya 35 juta, 25 juta, 25 juta, dan 15 juta. Lalu kita bisa lihat harga jual per unitnya ini adalah 95.000. Lalu kita bisa hitung tingkat BEP-nya adalah BEP unit itu adalah 140 juta rupiah, 95 juta dikurangi 75 juta. BEP unitnya adalah 75 juta dan 20 juta, lalu BEP unitnya adalah 7.000. Jadi BEP per unit dari contoh di atas adalah 7.000 per unit. Lalu BEP rupiah adalah 140 juta. Jadi kalau kita hitung BEP langsung bukan per unit, jadi total dari seluruh unit ini adalah 665 juta rupiah. Jadi BEP rupiah dari contoh di atas adalah 665 juta rupiah, 83.135 rupiah.
Dan selanjutnya adalah harga jual. Harga jual adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh produsen kepada konsumen atas barang dan atau jasa yang diperolehnya senilai biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh produsen. Rumus untuk menghitung taksiran harga jual itu HPP per HP ditambah HPP per HP dikali persentase keuntungan yang diinginkan. Nah, keterangannya itu HPP itu harga pokok produksi, dan HP itu adalah harga pokok. PPN itu pajak penjualan. Ini dapat dihilangkan apabila kita tidak mau membebankan pajak kepada pembeli. Dalam hal ini pajak ditanggung penjual. Nah, contoh pengaplikasian rumus ini adalah HPP sama dengan 10.000, presentase keuntungan sama dengan 200%, dan PPN-nya sama dengan 10%. Jadi harga jual yang diberikan adalah 10.000 ditambah 10.000 dikali 200%, yang hasilnya 30.000. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.